What's up is down, what's left is right. Selamat pagi Bu Epi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Perasaannya seperti apa hari ini? Bersemangat pastinya Pak. Ya, baik. Pada pagi hari ini saya akan mensupervisi akademik ya. Perkenalkan, saya Lidortus sebagai supervisor pada kali ini. Nah, ada beberapa yang akan saya sampaikan nanti, saya tanyakan. Di antaranya yaitu capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa. Baik. Adapun capaian pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah pertama menganalisis proses beserta dengan organ sistem pencernaan manusia. Ya, sudah bagus sekali ya Bu. Kemudian metode pembelajaran dan media yang akan Ibu pakai nanti itu apa saja ya? Kalau modelnya itu adalah program based learning (PBL), kemudian metodenya diskusi dan presentasi. Adapun media yang saya gunakan itu adalah laptop, proyektor, kemudian LKPD, dan bahan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu berupa PPT dalam bentuk aplikasi Canva. Oh iya, baik. Sudah bagus semuanya ya, semuanya dipersiapkan dengan sangat lengkap sekali dan sudah persiapannya bagus, dan dari penjelasan Ibu Epi tadi ya mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf jika selama saya menyampaikan beberapa pertanyaan itu ada yang kurang tepat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga nanti acara supervisi ini nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu, dan semuanya bisa bermanfaat bagi peserta didik kita yang kita banggakan nanti ya Bu ya. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Beri hormat. Sudah masuk semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah ada? Cek absen dulu ya. Oke, berarti tidak ada yang masuk
saluran dan pencernaan makanan pada manusia. Silakan, siapa lagi? Yes ya, silakan. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ya silakan maju yes ya. Tuliskan ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Yesa. Di sistem pencernaan pada manusia. Kemudian untuk topiknya yang akan kita pelajari sesuai dengan video yang ibu sampaikan tadi. Silakan. Setelah, nah ini adalah topiknya sistem pencernaan pada manusia. Topiknya yang akan kita pelajari pada hari ini apa? Silakan. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Selanjutnya. Alat pencernaan makanan. Alat pencernaan makanan. Jadi ya, tuliskan di depan. Silakan. Oke. Oke, baik. Tepuk tangan untuk dia. Oke, baik anak-anak. Jadi materi kita pada pagi hari ini, topiknya adalah sistem peredaran gas pencernaan pada manusia. Topiknya adalah alat pencernaan makanan pada manusia atau organ-organ saluran pencernaan manusia. Baik anak-anak, jadi adapun nanti tujuan yang akan kalian capai pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan pada manusia. Kemudian menjelaskan tentang fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian selanjutnya kalian dapat membuat model dari sistem pencernaan pada manusia dan mempresentasikannya. Adapun penilaian yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama itu mengenai sikap, kemudian ada sikap spiritual, kemudian ada sikap bekerja sama pada saat kalian berdiskusi, kemudian penilaian presentasi, dan yang selanjutnya itu adalah penilaian produk yang akan kalian buat pada pagi hari ini, ya. Baik. Selanjutnya, jadi materi ini adalah sistem pencernaan pada manusia, alat pencernaan makanan pada manusia. Jadi pada sistem pencernaan pada manusia itu ada beberapa organ yang terkait. Nah, sesuai dengan video yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Baik, sekarang silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan ini. Saya amati. Kemudian nanti kalian identifikasi. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku
haus dan memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika memakan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cerita? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan menyulut gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh cairan hidup lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang kuat dalam nutrisi ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan makanan. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan masuk pertama kali ke dalam perut dan selanjutnya melalui kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum. Sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengidentifikasi dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang dijelaskan dalam video tadi? Masalah apa yang diangkat? Desya, silakan. Proses makanan, proses stroberi yang dimakan dan melalui organ pencernaan. Oke, organ pencernaan. Tommy, silakan. Sebagai stroberi yang dimakan lalu dicerna oleh sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik. Oke, tekan Sunesa dan Tommy. Silakan yang lainnya. Apa permasalahan yang diangkat dalam video tadi? Oke, jadi Proses pencernaan makanan melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibatin. Ayo, siapa lagi? Silakan. Permasalahan apa yang diangkat dalam video tadi? Wanita? Silakan. Itu makanan yang dicerna oleh organ-organ pencernaan pada manusia. Oke, ya. Tepuk tangan untuk
kita akan presentasikan ya dari model yang kalian buat. Kelompok 1 ya, silakan. Selamat pagi, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan peta saluran sistem pencernaan dan fungsinya dengan benar. Pertama, itu mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dari minuman sebelum menuju makanan dan minuman sebelum menuju ke lambung. Yang kedua itu ada kerongkongan. Fungsinya yaitu untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Dan yang ketiga itu ada lambung. Fungsinya untuk mengolah makanan. Dan yang keempat ada usus halus, berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan beberapa proses pencernaan lainnya. Yang kelima itu ada usus besar, berfungsi menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Dan yang terakhir itu ada anus, yang berfungsi menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Informasi yang diperoleh dari kajian literatur terkait proses pencernaan dalam tubuh manusia. Mulut, proses pencernaan di mulut dimulai di mulut di mana makanan dikunyah dan dicampur air liur melalui gigi dan lidah. Kerongkongan, saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga mulut sebagai tempat terjadinya pengolahan makanan. Bagian lambung, bagian atas, bagian tengah yang membulat dan bagian bawah. Enzim dalam lambung yaitu enzim pepsin memecahkan protein menjadi kroton. Dan yang kedua enzim lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Usus halus, bagian-bagian usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerap. Usus besar membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Anus, terdapat 2 otot dalam anus, yaitu otot polos dan otot duri. Baiklah, dapat kami simpulkan bahwa jadi serangkaian organ dan proses yang bekerja bersama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh melalui proses dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan pengeluaran zat sisa makanan melalui anus. Baiklah, yang ditanyakan. Silakan perwakilan kelompoknya, siapa yang akan bertanya ditanyakan dengan temannya. Mungkin ada yang belum kalian pahami, silakan. Kalau tidak ada, ya dari kami, terima kasih. Berikan evaluasi per kelompok kepada temannya yang sudah mempresentasikan baik dari hasil diskusinya beserta dengan model sistem pencernaan yang mereka buat. Mulai dari kelompok 1. Evaluasi ya kelompok 4. Jadi saya akan mengevaluasi dari kelompok 4 tadi. Ya, kelompok 4 tadi bagus dalam nampil, tapi dalam penjelasan tadi ada komponen yang tidak dia sebutkan, seperti yang kayak apa-apa yang terdapat dalam lambung, dalam usus halus besar. Mereka hanya menyimpulkan dari mulut tadi
hingga langsung ke anus. Begitu dari kelompok kami. Jadi itu adalah kesimpulan dari presentasi dan materi yang kita pelajari untuk hari ini. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia, yaitu mengenai organ-organ saluran pencernaan pada manusia. Jadi pada sistem pencernaan manusia itu terjadi dua proses. Pertama, proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Proses secara mekanik itu terjadi di dalam mulut, yaitu dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian secara mekanik itu adalah secara kimiawi, itu dibantu oleh air kelenjar ludah yang ada pada mulai dari mulut. Kemudian pada prosesnya mulai dari organ mulut, kemudian di mulut makanan dihancurkan menuju kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu di dalam kerongkongan terjadi namanya gerakan mendorong makanan menuju lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan dibantu oleh proses pencernaan secara kimiawi, yaitu adanya enzim. Kemudian setelah di lambung proses pencernaan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus jadi makanan tadi itu dicerna, diserap sari-sari makanannya, kemudian dari makanan yang tidak dicerna, yang tidak diserap oleh usus halus itu didorong ke menuju usus besar. Kemudian dalam usus besar tuh
kelompok. Baik, anak-anak. Setelah ini Ibu akan memberikan soal post-test dari akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi soalnya ada pilihan ganda. Ini adalah soal evaluasi yang kalian kerjakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Oke, silakan dikerjakan soal evaluasi yang ada. Oke, sudah? Sudah semua melakukan evaluasinya? Sudah. Anak-anak, kalian sudah melakukan evaluasi untuk hari ini. Jadi Ibu berikan kalian kesempatan untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran yang kalian terima hari ini. Baik, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran untuk pagi hari ini? Senang. Semangat. Perkenalkan, saya Siana Ella dari kelompok 1 pada hari ini saya merasa senang dan bersemangat dalam kegiatan mendiskusikan. Oke, terima kasih. Silakan namanya, bagaimana perasaannya hari ini? Perkenalkan, nama saya Tommy Ali. Saya sangat senang sekali bisa belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan saya sangat semangat bisa melakukan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin hanya itu saja. Baik anak-anak, jadi materi untuk hari ini kalian mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik. Sampai Eka. Hari ini kalian mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia dan alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Ya. Lagi, silakan. Apa materi yang kita pelajari hari ini? Oke, baik anak-anak. Pada materi apa yang belum kalian pahami? Ada tidak? Atau sudah memahami? Sudah paham. Saya Oke, baik. Silakan. jadi materi yang dipelajari hari ini saya sudah cukup mengerti. Oke, baik. Terus. Ada yang belum memahami materinya yang dipelajari ini? Silakan. Oke, baik anak-anak. Jadi kalian sudah memahami materi yang kalian pelajari pada pagi hari ini, ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu minggu depan kalian pelajari tentang kelainan dan gangguan
Jadi tolong dipersiapkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, mulai dibaca-baca di rumah, tetap giat belajar dalam apapun itu. Jadi pelajari materi-materi yang kalian anggap sulit untuk tetap memperdalam ilmu kalian. Jadi dengan belajar kalian bisa mengetahui apa saja yang perlu kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi jangan lupa belajar di rumah. Belajar, ingat, adalah kunci dari keberhasilan itu adalah usaha. Usaha itu berupa belajar. Jadi raihlah cita kalian setinggi mungkin dengan giat belajar. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, terima kasih atas perhatian yang hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku Ibu yang kurang. Jadi kita tutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami semua. Dan berkatilah pada guru-guru kami yang telah mengajar kami. Semoga selalu diberikan kesehatan. Hanya dan Anakmu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Selamat pagi Devi. Pagi Pak, Gimana kabarnya hari ini? Tuhan baik. Ya baik, kita akan baik saja ya. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi akademik di kelas ya. Saya perhatikan dari awal sampai pertengahan dan sampai terakhir itu juga sudah berjalan dengan baik. Dimana kita lihat peserta didiknya itu kalian aktif merespon dalam kegiatan dan itu. Nah, kalau menurut Devi, apa saja yang sudah baik dan yang belum baik dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan tadi? Baik Pak, adapun yang sudah saya laksanakan yang baik itu adalah dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran saya sesuai dengan model dan metode yang tertuang dalam SOP saya. Kemudian adanya pembiasan literasi dan speaking ini gunanya untuk mengembalikan fokus dan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran agar tidak bosan ataupun tidak fokus. Kemudian kalau kekurangan dan sudah saya laksanakan itu seperti misalnya di sini saya belum melaksanakan kegiatan pembelajaran saya itu berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional itu belum ada dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kira-kira apa bunyi rencana selanjutnya Ibu yang akan dilakukan ke depannya? Ya, baik Bu. Pak, adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan dalam kegiatan pembelajaran ini melihat dari kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran saya pembelajaran yang berkonsentrasi dalam kesinambungan dan kemampuan dalam sosial emosional. Itu yang saya akan terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu Pak. Ya, baik Ibu, ternyata dalam proses supervisi akademik ini ternyata Ibu sudah bisa menganalisa kira-kira apa kekurangan yang Ibu rasakan ketika dalam kelas dan sudah bisa merencanakan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi Bu ya. Jadi sudah bagus semuanya, sudah
semoga kedepannya itu juga bisa berguna untuk karir kedepannya serta juga untuk anak-anak kita yang berikutnya. Jadi saya akhiri supervisi akademik di kali ini Bepi ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga dengan adanya kegiatan ini saya sebagai supervisor juga bisa melakukan tugas dengan baik dan Bepi juga bisa kedepannya mengembangkan kemampuannya dengan baik juga. Jadi saya akhiri, selamat pagi.